Perkenalkan, nama saya Maritza Akelina Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amar Baik. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Iqbal Fawas. Perkenalkan, nama saya Baby Salsadina Puan. Perkenalkan, nama saya Rangga Wirahaksa. Perkenalkan, nama saya Hamali Mansuri. Dengan NIM 112312362. Dengan NIM 191231211. Dengan NIM 176231121. NIM 131231231. Dengan NIM 1632310067. Dengan NIM 0142310026. Latar belakang. Kondisi geografis, demografis, sosiologis, meteorologis, dan klimatologis Indonesia menjadikan Indonesia berada di daerah rawan terhadap bencana alam. Bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia cukup banyak, mulai dari tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor. Dan salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Bencana alam tersebut tentunya berdampak yang sangat merugikan bagi suatu wilayah atau orang-orang. Nah, contoh bencana yang pernah terjadi di Indonesia yaitu gempa bumi. Gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 November 2022. Nah, gempa tersebut menyebabkan korban jiwa dan juga kerugian materi. Terus ada lagi nih, yang di Provinsi Nanggore Aceh, tsunami yang di tahun 2004 terjadi akibat aktivitas gempa bumi, letusan gunung berapi dan longsor di bawah laut. Edukasi mengenai gempa dan juga tsunami di Indonesia itu harus dioptimalkan. Salah satu optimalisasinya mengenai gempa bumi dan tsunami adalah melalui penggunaan media miniatur atau simulasi terjadinya bencana alam tersebut. Nah, di sini ada rumusan masalah. Masih banyak orang yang menjadi korban bencana alam karena kurangnya edukasi mengenai bencana alam. Dan juga masih banyak bencana alam di sekitar kita, terutama di Surabaya, seperti gempa yang terjadi baru-baru ini. Oke teman-teman, di sini aku mau jelasin apa aja sih yang sekiranya sering terjadi bencana alam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi sendiri artinya perguncangan bumi yang diakibatkan oleh adanya patahan aktif, aktivitas gunung api, runtuhan batuan dan tumbuhan akibat pergerakan lempeng bumi. Nah, yang kedua ada tsunami. Tsunami sendiri adalah gelombang tinggi yang menghantam pantai. Hal tersebut sering disebabkan oleh gempa tektonik besar karena pergerakan patahan atau fraktur dalam lempengan bawah laut sehingga air tersedot ke dalam fraktur dan kemudian dibuang kembali setelah fraktur mencapai kondisi keseimbangan. Nah, pengetahuan tentang kedua bencana alam tersebut di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia bervariasi. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya akses informasi, pendidikan yang belum merata, dan juga keadaan ekonomi. Tujuan dari kelompok kami buat proyek ini aja untuk membantu masyarakat yang belum mengetahui betapa potensi bahaya dan resiko dari bencana alam. Terus strategi yang akan kami buat yaitu membuat video edukasi tentang bencana alam yang akan kelompok kami sebarluaskan di media sosial. Yang kedua, kelompok kami akan membuat Google Form yang di situ berisikan tentang seberapa paham masyarakat tentang bencana alam tersebut, kemudian bagaimana tanda-tanda serta dampak dan cara menanggulanginya. Kelompok kami juga akan memberikan kuesioner tentang seberapa membantu video yang telah kelompok kami buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja hasil kolaborasi kelompok kami tentang proyek yang akan kami lakukan. Yang pertama, yang akan kami lakukan adalah kami akan membuat video edukasi yang berisi tentang bahaya bencana alam, lalu berisi tentang langkah-langkah pencegahan bencana alam, lalu akan berisi tentang langkah
kesiapsiagaan dalam menangani bencana alam. Lalu yang kedua, kami akan membuat miniatur sebagai alat bantu peraga kami dalam mengedukasi masyarakat. Lalu yang ketiga, kami akan menyebar dan meng-share video kami ke berbagai platform di sosial media. Lalu yang terakhir, kami akan melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama kepada warga kampus UNER tentang bahaya-bahaya bencana alam. Teknis kegiatan. Yang pertama, membuat mind map rencana awal tentang isi proyek yang akan kelompok kami bawakan. Lalu, membuat miniatur tentang proses bagaimana terjadinya bencana alam sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat. Lalu, membuat video edukasi dengan teman sekelompok tentang bahaya bencana alam, langkah-langkah pencegahan bencana alam, langkah kesiapsiagaan menangani bencana alam. Lalu membuat Google Form sebagai langkah awal sosialisasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan sejauh apa masyarakat paham tentang bahaya bencana alam. Di akhir Google Form akan kami cantumkan link video edukasi kami agar masyarakat bisa menonton dan lebih paham tentang bahaya bencana alam. Lalu kami juga akan menyebar dan share video edukasi kelompok kami ke platform-platform sosial media. Di akhir video edukasi kami akan kami cantumkan link Google Form kedua yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan singkat tentang tanggapan setelah menonton video edukasi kami tentang bencana alam. Yang terakhir, sosialisasi langsung di lapangan kepada masyarakat umum, terutama warga umum.